Kamu belajar, ada data biologisnya dan salah satu faktor paling besar adalah stres gitu. Dan itu kenapa? Mungkin karena itu karena tidak mau mencari bantuan dari orang lain, tidak mengenal dengan diri sendiri gitu. Karena sekarang sudah mulai bisa dinormalisasikan seperti yang juga bilang ya, harus mulai dinormalisasikan kalau kita butuh bantuan, kalau merasa kita tidak sehat gitu, karena bukan hanya dari fisiknya tapi memang dari mentalnya juga gitu. Dan itu aku belajar banyak sekali, aku terlibat dengan mental juga gitu. Jadi aku berusaha sebisa mungkin untuk menggunakan kesempatan yang aku punya sebagai figur untuk bisa spread the words dari social media aku sendiri maupun seminar-seminar seperti ini gitu. Aku sering sekali ikut kadang-kadang online supaya teman-teman yang di luar Jakarta juga bisa ikutan gitu ya, karena kan banyak sekali juga gitu kalau aku dengar dari teman-teman yang mungkin tinggalnya jauh dari remote areas yang tidak banyak bisa punya akses internet gitu, kadang-kadang mereka jadi tidak tahu gitu. Dan mungkin culture di Indonesia juga gitu ya, yang mungkin belum membiasakan mencari bantuan ke psikolog atau psikiater, itu kan sesuatu hal yang harus mulai kita normalisasikan. Bagaimana caranya ya seperti ini, mungkin dengan membuat program-program seperti ini, kita bisa melalui social media kita juga gitu, seperti yang tadi mungkin sudah disampaikan juga. Aku percaya ini semua kerja kolektif, nggak mungkin cuma dari pemerintah aja, nggak mungkin cuma dari organisasi aja atau dari masing-masing individu, tapi semua harus terlibat. Dan semua itu kan dia kesadaran dari diri sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa cuma menunggu, tapi kalau kata atlet kan harus jemput bola ya, jadi kita jemput bolanya gitu. Jadi semuanya harus bisa berkontribusi untuk membuat generasi yang lebih baik. Bener banget ya, kayak urusan kesehatan mental tuh bukan urusan pemerintah nih, ini terus kayak ya kamunya aja ke tahu akses ke mental atau kita jadi saling menyalahkan, bukan, tapi harusnya kita saling bersinergi satu sama lain, membuka sebanyak-banyaknya ruang, ngobrolin soal ruang. Kalau rasa juga akan jadi salah satu ruang bersama kita semua, di mana kita tadi lepas dari stigma stereotip apapun terhadap mereka yang butuh terhadap kesehatan mental tentunya. Jika menghadapi ancaman tentang mental ini seperti apa sih di Kemenpora? Menurut aku ini inisiatif yang luar biasa ya, karena dari waktu yang baru sebentar aku bekerja di Kemenpora, mungkin sekitar 3-4 bulan, ini sesuatu yang sangat berbeda gitu, karena kita biasanya kan acara kepemudaan, kita biasanya lebih ke olahraga gitu, tapi ini sesuatu hal yang sangat penting, tapi mungkin kurang dapat perhatian sebanyak yang seharusnya gitu. Jadi waktu aku diajak untuk menjadi narasumber di Olah Rasa, tentunya aku sangat semangat, sangat tertarik, pengen belajar juga gitu, karena seperti yang kita tahu ya, kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik gitu. Jadi menurut aku ini adalah kegiatan yang luar biasa dari Kemenpora. Saat kamu sebelum bergabung di Olah Rasa ini seperti apa sih yang kamu yang kemarin syuting, seperti apa sih mentalnya? Oh, berpengaruh banyak sekali ya, apalagi aku udah bekerja tuh dari usia yang sangat muda, aku sudah terekspos dengan banyak hal di usia yang sangat relatif muda gitu. Jadi aku udah mengalami banyak sekali perubahan-perubahan dalam hidup sebagai seorang individu dan sebagai seorang public figure gitu ya. Udah banyak sekali hal-hal yang aku rasakan gitu, dan kedepannya pun masih banyak pastinya gitu ya. Tapi apa yang bisa aku pelajari dari beberapa tahun ini aku menjadi seorang public figure, ya itu ya, ternyata kesehatan mental tuh juga sama pentingnya gitu. Apalagi untuk kami seorang public figure yang mungkin setiap harinya harus bertemu dengan banyak orang yang berbeda-beda, apalagi saya seorang aktor gitu ya, jadi saya kadang harus menjadi orang lain gitu untuk film dan peran-peran saya gitu. Dan itu butuh mental yang kuat gitu sebenarnya, karena biar kita tetap bisa kembali lagi ke diri sendiri, biar kita tetap bisa merasa tenang dengan segala macam pressure yang kita alami setiap hari, itu penting banget gitu. Jadi makin kesini, makin dewasa, makin banyak pekerjaan yang harus saya lakukan, makin banyak lagi informasi-informasi tentang kesehatan mental yang bisa sangat membantu aku. Mika, ikut andil untuk menyuarakan pentingnya kesehatan mental buat kamu seperti apa? Itu selain menjadi kehormatan yang luar biasa, tapi juga tanggung jawab yang luar biasa juga ya buat aku, karena memang aku bukan expertise juga, jadi aku nggak berani banyak ngomong soal teknis gitu ya. Tapi mungkin apa yang aku alami, aku bisa sharing sama banyak orang, bagaimana cara aku
menanggulangi segala macam perasaan yang aku lalui gitu, dengan tekanan yang aku hadapi setiap harinya. Terus betapa pentingnya punya support system, orang-orang di sekeliling aku yang benar-benar mendukung setiap hari gitu. Itu mungkin itu yang bisa aku bagikan gitu. Jadi selain memang ini kehormatan yang luar biasa, ini juga jadi tanggung jawab gitu, karena aku rasa aku punya platform yang cukup besar untuk berbagi soal informasi tentang kesehatan mental. Aku bisa berbagi tentang pengalaman aku dengan banyak orang lewat platform yang aku punya gitu. Jadi aku menganggap ini adalah tantangan dan tanggung jawab yang besar juga buat aku. Pernah mengalami parah mental health pas umur berapa, dan support systemnya pasti keluarga gimana caranya? Iya. Aku bersyukur sekali ya, dari awal aku berkarir orang tua aku itu sangat mendukung. Ibu aku dulu nemenin benar-benar setiap hari dari awal aku syuting gitu sampai aku melewati golden age aku gitu ya. Itu kan dulu kan kita masih muda gitu ya, dan mengalami banyak sekali hal-hal seperti itu. Aku bersyukur sekali karena orang tua aku sangat support, benar-benar mendampingi setiap hari. Aku masih sekolah juga, jadi aku bergaul sama teman-teman aku seperti layaknya anak muda gitu ya. Jadi aku tidak merasa aku kehilangan apapun. Tentunya waktu pasti ya, aku tidak punya banyak waktu untuk main, tapi at least aku masih bergaul sama teman-teman dengan aku sekolah biasa gitu. Baru habis itu aku kembali ke lokasi syuting. Tentunya banyak sekali tantangan, tentunya banyak sekali hal-hal yang aku korbankan juga gitu ya. Nggak bisa spend time banyak sama keluarga, sama teman-teman gitu. Tapi di sisi lain aku merasa mental aku kuat juga karena dukungan dari orang-orang di sekitar aku, terutama orang tua gitu. Dan justru hidup aku itu berubah banget mungkin di umur 25-an gitu ya, sekitar umur justru lagi mungkin kalau dibilang sudah mulai beranjak dewasa gitu ya. Justru malah di situ hidupku berubah setelah mamaku udah nggak ada, dan itu baru akhirnya aku belajar gitu kayak hal-hal baru yang sebelumnya aku belum pernah lakukan. Tapi kembali lagi aku mempunyai support system yang luar biasa, ayah aku, keluarga aku, dan sahabat-sahabat yang sangat mendukung gitu. Terus fans-fans juga yang benar-benar mendukung sampai detik ini, dan itu yang membuat aku semakin kuat sih sekarang. Nggak sampai sedalam itu ya, hanya 2 minggu kan? Oh, sangat. Ngomong almarhum mama. Iya, karena menurut aku sesuatu hal yang paling bukan merusak ya, tapi mengganggu mungkin itu adalah salah satunya adalah kehilangan orang kita sayang gitu ya. Dan ibuku adalah orang paling dekat buat aku. Jadi ketika ibuku nggak ada ya, ibunya itu mengganggu sekali buat aku, dan nggak akan pernah bisa hilang mungkin sampai sekarang. Yang kita bisa lakukan adalah ya kita bertumbuh, belajar, membuat orang tua senang gitu walaupun orang tua udah nggak ada. Jadi ya hal-hal seperti itu sih yang aku pelajari gitu, supaya nggak sampai mengganggu kehidupan aku gitu sehari-harinya, karena kan hidup harus tetap berjalan gitu ya. Dan sekarang kalau tidak ada sekarang sosialnya ada suami, gimana tuh support kamu terus berkarya juga, jadi luar biasa lah. Suamiku, ayahku, semuanya pokoknya keluargaku sangat mendukung 100% hal-hal yang aku lakukan, pekerjaanku gitu. Dan itu salah satu hal yang sangat membangun mental health sih menurut aku. Jadi aku sangat bersyukur dan merasa sangat beruntung karena mendapatkan itu semua gitu. Tapi kan kembali lagi, gak semua orang mendapatkan privilege seperti itu. Aku paham betul dan sadar betul, makanya kenapa kita mengadakan inisiatif seperti ini, Olah Rasa. Terus kita punya banyak seminar-seminar gitu. Kita trying to provide help as much as we can gitu untuk orang-orang yang mungkin tidak seberuntung aku gitu, mempunyai support system atau mungkin tidak tahu harus mencari bantuan dari mana gitu. That's why kita mencoba untuk memberikan bantuan sebanyak mungkin dan semudah mungkin untuk semua orang. Oke? Maaf ya, aku pamit. Terima kasih banyak. Pikirannya juga sehat, saya yakin produktivitas dari generasi muda ini akan meningkat. Dan ini juga tidak hanya terkait dengan angka pemudaan, di mana untuk kepemimpinan dan juga bagaimana menghadapi banyaknya tantangan dalam hidup ya. Karena kalau anak generasi sekarang galau, untuk healing apa, nah inilah kehadiran Olah Rasa ini untuk mengisi ruang-ruang yang anak muda butuh healing. Nah tapi selain itu, ini juga kita sambungkan dengan fokus kita di olahraga, yaitu sport science, di mana sekarang memang namanya program psikologi olahraga ini kita fokuskan untuk menempel ke seluruh atlet kita yang akan bertanding khususnya di multi event internasional. Jadi ini kemarin kita sudah rasakan saat SEA Games
ini sangat improve-nya sangat tinggi ketika udah ada pendampingan dari psikologi olahraga. Jadi ini makanya program payung ini namanya olah rasa. Jadi ini tidak hanya untuk kepemudaan, tapi di olahraga juga kita masukkan. Umum. Jadi memang nanti kita akan bikin pilot project di Kemenpora dan alhamdulillah sudah ada daerah yang mengajak kolaborasi, yaitu dari Kota Bandung dan juga Pemprov DKI Jakarta. Dan ini yang akan kita nanti pilot project ini yang akan kita coba aplikasikan ke seluruh daerah. Karena kita yakin ini adalah bagus untuk kita pengembangan anak-anak muda se-Indonesia. Ya itu, ya kita kan sering lihat sekarang mungkin di daerah atau di perkotaan ada yang terjadi kekerasan, ada terjadinya bullying, ada terjadinya gerakan anak muda yang mungkin kurang produktif. Dan ini harus kita lihat dari sisi psikologinya dan juga mentalnya. Kalau mentalnya kita bisa treatment menjadi mental petarungnya maksudnya petarung yang positif ya, atau mental yang kuat dalam menghadapi tantangan, ya pasti ini akan berpengaruh kepada prestasi dan karyanya juga. Mas, pusat kesehatan mental pemuda ini dari yang dukung siapa aja, Mas? Maksudnya dari profesi mana saja? Misalnya dari psikolog, dokter dan mana lagi? Ya, pasti yang mendukung itu pertama adalah dari sisi medisnya, yaitu dari dunia psikologi dan juga psikiater, dan juga ini banyak sekali gerakan-gerakan sosial juga seperti ya selebgram, artis yang memang fokus di mental health ini juga turut mendukung, dan juga ada juga gerakan anak muda yang memang sekarang fokus di mental health juga. Jadi ini adalah juga sebenarnya gerakan kolaboratif, tidak hanya Kemenpora sendiri, tapi dengan berbagai stakeholder. Mas. Ya, jadi kemarin itu ratas khusus untuk koordinasi terkait dengan pelayanan